Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Koni Riana Campakasari, MS DMM. Kemudian yang saya hormati Mbak Diva Aurora Matahari SSI. Kemudian para peserta webinar ngopi, ngobrol perkara teknologi season 3, per 3 yang kami banggakan. Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama pada hari ini dalam keadaan sehat dan siap untuk menerima materi di pagi hari ini. Sebelumnya, Bapak dan Ibu tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan saya Nita dari tim marketing PT EcoScience Hayati yang akan menjadi moderator sekaligus MC pada pagi hari ini. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya saya sedikit perkenalan tentang perusahaan. EcoScience Hayati sendiri adalah distributor alat laboratorium yang saat ini fokus pada berbagai bidang, yaitu life science, environmental, dan kami saat ini juga sedang melakukan pengembangan program laboratorium pendidikan yang kami namakan dengan EcoSmart Lab. Ngopi sendiri adalah salah satu program dari PT EcoScience Hayati yang dimana merupakan singkatan dari ngobrol perkara teknologi yang rutin kami adakan di EcoScience Hayati dan diinisiasi pada tahun 2023, berlanjut hingga tahun 2024 dan sampai saat ini di tahun 2025 sudah berjumlah 3 season. Ngopi saat ini mengangkatkan berbagai tema. Ngopi ini merupakan acara yang mengangkatkan berbagai tema, dan di mana saat ini kita fokus pada tema lingkungan atau environmental, yaitu revolusi smart testing, deteksi kontaminasi air secara cepat dan otomatis dengan IDEX Tekta. Acara ini merupakan sebagai bentuk kepedulian terhadap isu kesehatan masyarakat, khususnya mengenai mikrobiologi air yang dapat menyebabkan penyakit serius. Selanjutnya, susunan acara yang akan kita lakukan pada pagi hari ini adalah yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua sesi materi pertama oleh Ibu Dr. Anda Koni Riana Campakasari MS DMM dari Departemen Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan juga Perhimpunan Mikrobiologi Indonesia Wilayah Jakarta. Kemudian sesi materi kedua akan diisi oleh Mbak Diva Aurora Matahari SSI dari Aplikan Saintis PT EcoScience Hayati, dan selanjutnya akan diisi di setiap sesinya nantinya akan ada sesi tanya jawab. Dan terakhir kita akan masuk ke dokumentasi dan penutupan. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, tanpa berlama-lama marilah kita masuk ke sesi pertama yang akan dibawakan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, yaitu Ibu Dr. Anda Koni Riana Campakasari, MS DMM. Beliau merupakan dari Departemen Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan juga merupakan anggota dari Perhimpunan Mikrobiologi Indonesia Wilayah Jakarta, yang akan membawakan topik regulasi dan standarisasi pengujian air, peran peralatan laboratorium dalam kepatuhan kualitas air. Kepada Ibu Koni, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Yunita. Sebelumnya saya ingin mengucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para peserta webinar pagi ini. Dan terima kasih saya ucapkan kepada EcoScience, kepada Permi Jakarta dan Departemen Mikrobiologi FKUI yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bertemu dengan peserta webinar kali ini dalam acara Ngobrol Perkara Teknologi Season 3 dari EcoScience. Begitu ya Mbak Yunita? Baiklah, tanpa berlama-lama, saya akan langsung mengirimkan, men-share screen dari topik pembicaraan kita pagi ini. Saya rasa sudah terlihat ya, saudara-saudara sekalian, apakah sudah terlihat? Sedang proses, Bu. Sedang proses, oke. Nah, sudah. Sudah. Slideshow-nya juga sudah kah? Sudah ya. Baik. Seperti yang dimintakan oleh Permi Jakarta dan EcoScience, judul dari topik yang akan saya sampaikan adalah regulasi dan standarisasi pengujian air,
bagaimana peran peralatan lab dalam kepatuhan kualitas air. Ini adalah outline yang akan saya sampaikan, yaitu mulai dari apa itu air bersih, air minum, kemudian patogenesisnya, kemudian ke Permenkes RI, dan metode pemeriksaan air yang dilakukan saat ini, serta alat lab yang mendukung terhadap pemeriksaan air tersebut. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa air ini merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan, ya, terutama bagi manusia. Tidak hanya manusia, tapi utamanya adalah bagi manusia. Bagaimana kita tahu bahwa memang air ini kita gunakan sehari-hari dan harus dalam keadaan bersih sehingga kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Karena jika air tercemar atau terkontaminasi, tentu akan mengganggu kehidupan makhluk hidup. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa sumber kontaminan ini dapat berupa atau dapat secara fisik, kimia, radiologi maupun mikrobiologi. Nah, kalau kita lihat lokasinya, berdasarkan lokasi, air itu dibagi menjadi dua. Air tanah yang berasal dari sumur dalam dan mata air bawah tanah, dan juga ada yang disebut dengan air permukaan, yang merupakan air yang biasa kita lihat di sungai, danau, dan atau di daerah sumur yang dangkal. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya hubungan antara mikroorganisme, air, dan bakteri patogen? Nah, ini adalah lingkungan, ya. Nah, kita lihat di sini bahwa sumber mikroorganisme ini dapat berasal dari air. Sebagaimana diketahui, air di alam ini dapat menjadi medium pembawa mikroorganisme patogen yang berbahaya bagi kesehatan. Contoh mikroorganismenya apa? Contohnya adalah bakteri E. coli, Vibrio, Salmonella, Shigella, dan bakteri-bakteri lain yang dapat menyebabkan patogen pada kesehatan manusia. Selanjutnya, kebutuhan air tersebut antara lain adalah sebagai atau untuk minum, untuk mengolah makanan, mencuci piring, mencuci pakaian, serta untuk membersihkan diri. Selain itu juga, tadi sudah saya sampaikan bahwa air itu secara umum kita gunakan sebagai air bersih dan air minum. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka kita lihat ya apa itu air bersih. Ternyata air bersih itu adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu dan biasa dimanfaatkan atau dapat dikonsumsi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Secara umum, air bersih itu harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Ya, air bersih itu juga tadi sudah disampaikan bahwa harus mempunyai kriteria, yaitu fisik, kimia, biologi, kemudian bau dan rasa. Nanti kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana kriteria air bersih itu dalam kriteria biologi atau mikrobiologi khususnya. Ya, nah pada air bersih yang sehat itu tidak terdapat kontaminasi, baik itu senyawa kimia maupun mikrobiologi. Ya, nah ketidaklayakan pada salah satu penilaian menandakan bahwa air tersebut tidak masuk dalam kategori air bersih yang dapat diminum atau digunakan untuk keperluan lain. Nah, bersumber pada Kemenkes terdahulu, yaitu Kemenkes tahun 90 nomor 416, itu air bersih adalah air yang bisa digunakan untuk kehidupan setiap hari serta bisa diminum apabila sudah dimasak terlebih dahulu. Gitu ya, Kemenkes yang tahun 910 pernyataannya demikian. Nah, air minum itu sendiri adalah air yang digunakan untuk konsumsi manusia dan aman diminum. Air minum ini harus mempunyai kualitas dan syarat-syarat kesehatan sehingga air tersebut dapat diminum serta tidak memunculkan efek samping yang bisa membahayakan bagi kesehatan manusia. Nah, proses untuk menghilangkan bakteri atau mikroba di air tersebut, sebelum diminum itu kita bisa
masak terlebih dahulu atau mungkin melalui proses sterilisasi ya, tapi umumnya untuk sehari-hari itu harus dimasak terlebih dahulu. Nah, berdasarkan tersebut, kita lihat sekarang kita masuk ke patogenesis dari bakteri ya atau dari mikroba. Nah, bakteri ini merupakan salah satu agen infeksius yang dapat menyerang tubuh manusia. Bakteri dapat masuk, berkembang dengan cepat sehingga cukup mudah bagi manusia sebagai hostnya terserang penyakit akibat dari masuknya bakteri tersebut. Ya, nah bakteri tersebut kok bisa menyebabkan penyakit? Karena apabila bakteri tersebut masuk ke dalam tubuh, bakteri tersebut dapat mengeluarkan zat-zat yang dapat menyebar dan merusak jaringan serta sel dalam tubuh manusia, sehingga tubuh manusia itu terinfeksi atau menyebabkan penyakit. Nah, bakteri masuk ke dalam tubuh itu dapat melalui beberapa rute. Bisa melalui kontak langsung, bisa melalui medium, bisa melalui vektor, atau bisa melalui udara. Nah, yang medium inilah yang saya sampaikan. Melalui medium ini dapat melalui makanan atau air yang akan saya bicarakan selanjutnya ya. Air ini kita konsumsi, kita minum. Nah, jadilah apabila bakterinya ada di situ, diminum oleh kita, maka akan menyebabkan infeksi atau menyebabkan penyakit. Nah, di sini ada konsep segitiga penyakit, di mana penyakit yang timbul itu akan saling berhubungan satu sama lain, ya. Apakah bakteri yang masuk tersebut patogen atau membawa virulen dalam jumlah yang cukup terhadap host atau dalam hal ini adalah manusia yang rentan dan juga didukung oleh lingkungan yang sesuai. Jadi apabila ketiga hal ini memungkinkan, maka penyakit dapat tumbuh di dalam tubuh inang atau host dalam hal ini manusia. Jadi ketiga konsep segitiga ini saling berhubungan satu sama lain. Nah, infeksi atau patogenik infeksi ini, khususnya E. coli, ini dikategorikan menjadi 6 kategori. Ada E. coli yang bersifat sebagai enteropatogenik, kita sebut EPEC, kemudian ada EHEC, ETEC, EAEC, kemudian ada enteroinvasive E. coli, dan ada juga diffusely adherent E. coli. Jadi menurut serotipenya E. coli itu dikategorikan 6 ya. Dan ini semuanya dapat menyebabkan manifest ini terhadap pasien atau terhadap host yang terinfeksi oleh bakteri tersebut. Nah, berdasarkan tersebut kita sering mendengar ya, apa itu bakteri coliform, kemudian total coliform, apa itu fecal coliform. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Bakteri coliform itu adalah kelompok bakteri dari fekal yang menggambarkan sekelompok bakteri. Bakteri ini berbentuk batang ya, anaerob, bersifat fakultatif, gram negatif. Tidak berspora, tidak non-motil atau tidak bergerak, dan bersifat oksidasi negatif. Bakteri ini memfermentasikan laktosa, menghasilkan asam dan gas dalam waktu kurang lebih 48 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Nah, bakteri apa saja yang termasuk dalam kelompok coliform? Contohnya adalah E. coli, Enterobacter, Klebsiella. Nah, ini adalah bakteri yang termasuk dalam kelompok coliform. Kemudian ada lagi istilah total coliform. Nah, bakteri ini atau bakteri dengan karakteristik kelompok coliform yang berasal dari lingkungan ini masuk dalam kelompok total coliform. Total coliform ini dijadikan indikator bahwa jika pada air yang kita periksa ditemukan adanya total coliform, kemungkinan pada air tertentu tersebut terdapat bakteri yang berbahaya bagi manusia, ya. Tapi bisa juga kemungkinan tidak menimbulkan resiko penyakit.
Nah, selain total coliform itu ada lagi yang disebut dengan fecal coliform. Nah, fecal coliform ini adalah merupakan bagian dari total coliform yang berasal dari pencernaan dan limbah hewan berdarah panas seperti burung, mamalia, manusia ini bisa masuk ke sini ya. Ciri khas dari fecal coliform adalah memfermentasikan laktosa pada suhu tinggi, yaitu umumnya pada suhu 45 derajat Celcius. Apabila pada air tersebut ditemukan adanya bakteri fecal coliform, hal ini menunjukkan bahwa pada air tersebut tercemar oleh limbah manusia dan hewan. Nah, jika kita gambarkan ya kelompok bakteri tersebut ini sebagai berikut. Ini adalah gambaran dari total coliform yang lingkaran besarnya. Kemudian fecal coliform merupakan bagian dari total coliform dan E. coli merupakan bagian dari fecal coliform itu sendiri. Gitu ya. Nah, kemudian E. coli itu apa? Nah, E. coli itu adalah bakteri spesifik dari total coliform yang merupakan indikator utama dari pencemaran air. Apabila bakteri tersebut masuk ke dalam tubuh kita, akan menimbulkan gangguan pencernaan, seperti misalkan diare, mual, muntah, sakit kepala, dan mungkin juga timbul gejala keracunan. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini terkait dengan bakteri tadi, kita lihat Permenkes RI ya, Permenkes Republik Indonesia yang terbaru adalah tahun 2023 nomor 2 yang mengatur tentang pelaksanaan kesehatan lingkungan. Di sini lebih detailnya adalah tentang peraturan atau tentang persyaratan kualitas air minum dan keperluan higienis sanitasi ya, di mana pada Permenkes nomor 2 tahun 2023 ini menyatakan bahwa pada parameter biologinya itu tidak boleh ditemukan adanya E. coli dan total coliform, di mana dinyatakan bahwa per 100 milisampel air yang diperiksa itu tidak boleh ditemukan total coliform dan E. coli. Sekarang kita lihat ya, kita lihat lagi satu-satu. Nah, kenapa total coliform? Tadi sudah disebutkan bahwa total coliform ini merupakan indikator suatu sumber air yang telah terkontaminasi oleh patogen. Sedangkan E. coli merupakan indikator utama dari pencemaran air. Nah, kita lihat di sini Permenkes nomor 2 tahun 2023 tadi ada di dalamnya ada tabel 1 tentang parameter wajib air minum. Kita lihat di sini kita khusus ke parameter mikrobiologi atau biologi ya. Di sini disebutkan bahwa E. coli-nya harus 0. Total coliformnya juga harus 0. Satuannya adalah colony forming unit. Jadi satuannya itu berupa perhitungan koloni ya, colony forming unit dalam 100 mili sampel air yang kita periksa. Nah, kita lihat lagi peraturan yang lain, tabel yang lain. Di sini tabel yang lain berupa parameter air untuk keperluan higiene dan sanitasi. Nah, untuk keperluan higiene sanitasi juga sama ya. Yang disampaikan di sini adalah E. coli dan total coliformnya. Kadar maksimum yang diperbolehkan adalah 0 dalam satuan colony forming unit per 100 mili sampel air yang kita periksa. Pada peraturan Kemenkes tersebut juga kita bisa melihat parameter-parameter lain ya, parameter biologi dalam SBMKL untuk media air kolam renang misalkan. Ini contohnya parameternya adalah ada E. coli, satuannya adalah colony forming unit, dan kadar maksimal yang diperbolehkan adalah kurang dari 1. Gitu ya. Nah, tabel yang lain lagi adalah tentang parameter biologi untuk media air pemandian umum. Ini selain E. coli, ini juga Enterococcus yang diperiksa. Rata-ratanya adalah, rata-rata yang diperbolehkan adalah 35 untuk Enterococcus dan 126
Untuk E. coli, ya, satuannya adalah colony forming unit. Kemudian di sini saya akan memberikan contoh ya, hasil pemeriksaan depot air minum dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia, hampir di seluruh Indonesia. Ternyata depot air minum isi ulang itu, ya, setelah kita periksa, itu teridentifikasi adanya bakteri E. coli dan coliform hampir di seluruh wilayah Indonesia. Di sini disebutkan ya, di daerah Sumatera misalkan 10 dari 13 sampel ditemukan bakteri coliform. Kemudian di Jawa itu ditemukan bahwa 13 dari 33 sampel itu tidak memenuhi persyaratan. Di Kalimantan pun demikian ya, 3 dari 5 sampel itu ditemukan bakteri-bakteri yang tidak kita harapkan. Demikian juga di Sulawesi ini 4 dari 14 sampel ditemukan adanya E. coli, kemudian di daerah Lombok 3 dari 50 sampel ditemukan E. coli, kemudian 46 sampel lainnya ditemukan bakteri-bakteri lain. Hal ini menunjukkan bahwa dari air minum isi ulang saja gitu ya, kita ternyata dapat ditemukan adanya bakteri E. coli ataupun coliform. Nah, saya masuk sekarang berdasarkan hal tersebut ya, untuk menunjang Permenkes tentang kualitas air bersih dan air minum tersebut, ya, telah kita ketahui bahwa ada beberapa metode pemeriksaan air yang dapat digunakan atau mungkin memang kita gunakan selama ini, yaitu antara lain dengan metode total plate count, yaitu TPC, kemudian ada metode tabung ganda dan membran filter. Nah, kita akan lihat di sini bahwa total plate count ini adalah di mana sampel air yang kita periksa, kita lakukan pengenceran terlebih dahulu dengan medium yang sesuai ya, kita dilusi. Setelah mediumnya kita encerkan, kemudian kita plate masing-masing ke dalam media padat ya. Setelah itu dengan metode dan teknik tertentu kita inkubasi ya, kemudian setelah masa inkubasi yang sesuai kita lakukan, kemudian kita hitung jumlah koloninya, kemudian kita sesuaikan dengan parameter sesuai dengan Permenkes tadi ya. Tapi tentu saja ini akan kesulitan karena yang diharapkan atau yang distandarisasi oleh Permenkes adalah bakterinya adalah bakteri E. coli, kemudian juga total coliform ya. Nah, dengan demikian maka kita harus mencari atau menggunakan medium yang sesuai atau medium selektif untuk E. coli atau total coliform tersebut. Jadi tidak hanya menggunakan medium PCA saja misalkan ya, tapi kita harus menggunakan medium yang sesuai atau yang spesifik untuk E. coli atau total coliform tersebut. Nah, medium yang kedua adalah metode MPN atau metode tabung ganda. Di sini kita menggunakan lactose broth. Ya, pertama mungkin ya lactose broth terlebih dahulu sebagai metode presumtif, kemudian kita lakukan uji selanjutnya yaitu uji konfirmasi, memindahkan yang hasil yang positif dari presumtif ini ke dalam medium yang lebih tinggi tingkatannya yaitu medium BGLB ya. Setelah itu kemudian kita lanjutkan ke medium agar darah, maksudnya medium padat atau medium agar, bukan agar darah ya, tapi kita bisa menggunakan EMB atau endo atau McConkey atau medium selektif untuk E. coli untuk menentukan E. coli ataupun coliform. Tapi sayangnya metode MPN ini saat ini tidak relevan atau tidak berkorelasi lagi dengan metode yang disampaikan oleh Permenkes karena Permenkes menghitung menstandarkan untuk menghitung bakterinya dan satuannya adalah dalam colony forming unit ya, sedangkan MPN ini pasti kita hitung standarnya dalam satuan MPN atau most probable number ya. Kemudian dari
medium agar tersebut, kita harus juga melakukan uji identifikasi untuk menentukan apakah bakteri yang kita dapatkan itu bakteri E. coli atau bukan, ya, untuk menyesuaikan standar dari Permenkes tersebut. Nah, metode yang ketiga, oh ya, sebelum sampai ke metode yang ketiga, ini adalah tabel MPN yang harus selalu kita konversikan ya dari hasil MPN kita. Dari metode presuntif konfirmatif tersebut kita sesuaikan, kemudian kita konversikan ke tabelnya. Ini adalah tabel MPN ya. Tapi tentu saja akan sulit mengkonversikan hasilnya dengan coloniform unit karena ini adalah satuannya adalah MPN atau most probable number. Metode yang ketiga adalah membran filter. Membran filter ini adalah menampung air yang kita periksa dalam suatu wadah yang telah diberikan filter ya dalam 100 ml sampel air. Setelah proses pemfilteran atau filtrasi, kemudian membran filter yang ada di dalam wadah tersebut kita inkubasikan atau kita inokulasikan pada medium yang sesuai ya. Mediumnya tentu harus sesuai juga dengan target dari apa yang distandarkan oleh Permenkes. Kalau misalkan E. coli tentu harus sesuai dengan mediumnya yang kita inginkan, yaitu medium selektif terhadap E. coli. Kalau total coliform juga harus kita sesuaikan dengan medium yang harus sesuai dengan total coliform, gitu ya. Nah, filternya ini kemudian kita inokulasikan pada medium, kemudian kita inkubasi pada suhu yang sesuai, ya. Nah, setelah diinkubasi pada suhu yang sesuai, kita hitung jumlah koloni yang tumbuh pada membran filter tersebut. Kemudian kita sesuaikan dengan Permenkes. Permenkes menginginkan 0 untuk E. coli dan juga 0 untuk total coliform pada satuan koloni forming unit per 100 ml sampel air. Nah, itu adalah pemeriksaan-pemeriksaan untuk menentukan kualitas air yang selama ini kita lakukan ya, yang selama ini telah kita lakukan. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka sangat penting bagi klinisi, kemudian bagi untuk tenaga laboratorium juga ya, untuk mengetahui bagaimana peran peralatan laboratorium dalam menentukan kepatuhan kualitas air seperti yang sudah disampaikan atau yang sudah ditentukan oleh Permenkes ya. Nah, hasil laboratorium ini dapat membantu memantau kualitas air dan mendeteksi potensi masalah kualitas air. Nah, hasil uji lab itu dapat digunakan ya untuk apa? Satu, untuk menentukan apakah air yang kita konsumsi atau yang kita gunakan aman untuk digunakan. Kemudian juga untuk mengidentifikasi sumber pencemaran dari sampel air yang kita periksa. Selain itu, hasil uji lab ini juga dapat kita gunakan untuk mengembangkan strategi pengolahan air yang efektif. Ya, selain itu juga dapat kita gunakan untuk pemantauan efektivitas proses pengolahan air. Sehingga dengan demikian sangat penting ya bagi kita untuk mengetahui hasil uji lab tersebut untuk membantu memantau kualitas air tersebut. Sehingga sangat penting bagi kita untuk menentukan kira-kira alat apa ya, peralatan lab apa yang cocok atau yang sesuai dengan Permenkes dalam memenuhi kepatuhan dalam kualitas air tersebut. Nah, sekarang bagaimana peran peralatan laboratorium tersebut dalam kepatuhan kualitas air? Tentu hal ini sangat penting ya, sangat ditekankan. Karena peralatan yang digunakan tersebut harus dapat digunakan untuk menguji dan memantau parameter kualitas air. Kemudian juga peralatan lab tersebut harus dapat digunakan untuk memastikan bahwa kualitas air
memenuhi standar regulasi yang berlaku. Jadi sangat penting buat kita dengan menggunakan peralatan lab yang tepat dan akurat dapat dipastikan bahwa kualitas air yang diuji ini memenuhi standar yang berlaku dan aman untuk digunakan. Nah, itu kira-kira demikian ya. Kaitan antara bakteri yang menjadi indikator dari kualitas air minum dan air bersih, kemudian bagaimana pemeriksaan air yang selama ini kita gunakan, apakah juga sesuai dengan standar Permenkes yang telah ditetapkan, sehingga penting bagi kita untuk mengetahui peran peralatan lab dalam kepatuhan kualitas air dan bagaimana peralatan laboratorium tersebut juga dapat memenuhi standar regulasi yang berlaku. Ya, saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Ini adalah referensi yang bisa digunakan untuk mengetahui bagaimana kepatuhan kualitas air ditetapkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, yaitu Mbak Yunita. Silakan Mbak Yunita. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Koni atas materi yang sangat informatif dan sangat membuka wawasan kita ya pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, dan yaitu tentang bagaimana regulasi dan standarisasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita sehingga suatu pengujian itu dianggap mematuhi kualitas air yang baik. Ibu Koni mohon maaf sebelumnya untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab atau ke pemateri kedua dulu, Bu? Boleh tanya jawab dulu Mbak Yunita? Oke, boleh. Ya. Boleh, baik Bu. Baik, kepada Bapak dan Ibu, dipersilahkan untuk open cam atau open audio jika ada pertanyaan kepada Bu Koni. Tapi sebenarnya kita sudah ada pertanyaan di kolom chat dan kolom Q&A, Bu. Mungkin kita ke kolom Q&A dulu ya, Bu ya. Untuk di kolom Q&A ada pertanyaan, yaitu apa perbedaan utama bakteri E. coli dan total coliform, serta bahayanya apabila masuk dalam tubuh seperti apa, Bu? Mohon maaf, Ibu masih di mute. Oh ya, maaf. Saya sudah stop share ya, Mbak Yunita. Iya. Sudah ya? Belum, Bu. Oh, belum ya? Belum. Baik, saya stop share dulu ya, supaya di ini. Tapi sudah tidak terlihat? Iya, sudah. Kalau untuk stop share, sudah, Bu. Oh, sudah ya, oke. Baik, pertanyaannya adalah apa perbedaan bakteri E. coli dan total coliform ya? Iya. Baik. Atau bahayanya apabila masuk. Ya, bakteri E. coli dan total coliform. Secara umum, ada yang disebut sebagai bakteriform. Total coliform itu adalah karakteristik kelompok coliform yang berasal dari lingkungan. Total coliform ya, dari tanah, dari air, limbah manusia dan hewan. Limbah manusia dan hewan ini limbah maksudnya feses ya, feses manusia dan hewan. Nah, total coliform ini dijadikan indikator bahwa ada kemungkinan pada air tertentu apabila terdapat bakteri ini berbahaya bagi manusia. Itu total coliform ya. Tapi kemungkinannya belum tentu menimbulkan resiko penyakit. Belum tentu. Bisa berbahaya tapi dapat menimbulkan penyakit. Nah, saya jelaskan juga yang fecal coliform ya. Kalau yang fecal coliform itu adalah bagian dari total coliform yang berasal dari pencernaan dan limbah hewan. Tuh ya, misalkan limbah hewan itu burung, mamalia, manusia dan sebagainya. Nah, apabila air itu tercemar oleh fecal coliform, ini menunjukkan bahwa air tersebut tercemar oleh limbah manusia dan hewan. Limbah maksudnya di sini feces ya, feces hewan dan manusia. Nah, E. coli itu apa?
kalau E. coli itu, nah, E. coli itu adalah bagian dari total coliform juga, hanya lebih spesifik dari si coliform tersebut, ya. Kalau coliform, kalau E. coli ini karena dia sangat spesifik sehingga digunakan sebagai indikator dari pencemaran air, indikator utama dari pencemaran air. Nah, kalau total coliform bisa menyebabkan penyakit nggak? Bisa saja menyebabkan bahaya, tapi belum tentu menimbulkan penyakit, ya. Karena apa? E. coli juga demikian. Tapi umumnya E. coli bisa menimbulkan penyakit. Karena apa? Karena E. coli sangat spesifik. Dan E. coli itu sendiri, walaupun Kemenkes tidak menstandarkan ya E. coli-nya tuh E. coli jenis apa. Nah, tapi E. coli sendiri kalau berdasarkan serotipenya ada 6 tadi ya. EHEC, EPEC, EIEC, dan sebagainya. Dan umumnya kalau E. coli masuk ke tubuh kita, dia dapat menyebabkan gangguan saluran cerna. Bisa diare, mual, muntah, sakit kepala, atau gejala-gejala saluran cerna lainnya. Walaupun hal ini semua tergantung dari konsep segitiga penyakit tadi, ya. Jadi apapun itu, bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita tergantung dari satu, sistem imun dari setiap individu, karena setiap individu berbeda sistem imunnya, ya. Yang kedua, derajat virulen dari bakteri yang masuk tadi. Derajat virulen itu maksudnya derajat ke patogenitasnya ya, tinggi atau tidak, itu tergantung. Dan yang ketiga, lingkungan, apakah lingkungan memang mendukung terjadinya infeksi atau tidak ke dalam tubuh kita. Jadi demikian ya, bisa menyebabkan infeksi, tapi sekali lagi tergantung dari sistem imun individu yang semuanya tergantung dari individu masing-masing. Demikian Mbak Yunita. Baik, terima kasih Bu Kony atas jawabannya. Mungkin tadi karena di Q&A dan juga anonim ya, mungkin sudah cukup terjawab ya Bu ya untuk pertanyaannya. Dan saya lanjut ke pertanyaan kedua, ada dari Mbak Dina F. Mohon maaf, saya mau bertanya, tetapi belum bisa on audio dan on kamera. Bu Kony, saya Dina dari Jakarta. Sebentar. Saya Dina dari Jakarta, izin bertanya, apa metode yang banyak digunakan untuk pendeteksian E. coli saat ini? Dan dari sekian metode, apa yang paling akurat dan bisa mengatasi pencemaran yang ada? Serta jika terkontaminasi bakteri ini, apakah bisa menyebabkan penyakit yang serius dalam jangka panjang? Ya, baik. Media, ini bukan di sini ya, lain ya. Jadi, apa namanya tadi, apa yang paling tepat di antara tiga ya. Saya tidak menyebutkan mana yang paling tepat karena memang ada 3 metode yang diperbolehkan untuk memeriksa kualitas air tersebut. Tapi sekali lagi kita lihat dulu, colony forming unit adalah dalam satuan yang distandarkan oleh Kemenkes. Kalau metode MPN ya, itu hasil yang hasil akhirnya adalah most probable number. Jadi angka yang paling mungkin dari coliform dan total coliform yang kita peroleh. Di sini ini beda ya sama pertanyaan, mohon izin bertanya media yang tepat, beda ya? Beda ya? Berbeda, Bu. Oh ya, oke. Baik. Jadi kalau ditanya mana yang paling tepat, bisa digunakan, tapi nanti kita melihat lagi adakah metode lain memang sesuai dengan Kemenkes saat ini ya. Jadi satu, tadi total plate count. Kalau total plate count ada tahapan yang harus kita lakukan, kemudian ada medium yang harus kita gunakan agar cocok dengan standar Kemenkes, karena yang dicari adalah E. coli dan total coliform. Kita nggak bisa pakai PCA karena kita mau cari E. coli-nya, kemudian mau cari total coliformnya. Ya, mungkin harus pakai medium selektif. Selektifnya bisa pakai McConkey, bisa pakai EMB mungkin ya. Tapi apakah dia betul-betul selektif terhadap E. coli, terhadap total coliform? Belum tentu. Kita harus mencari medium yang sesuai. Mungkin bisa menggunakan Chrome agar E. coli atau Chrome agar untuk total coliform, gitu ya.
Nah, metode yang kedua itu juga MPN tadi sudah saya sampaikan. MPN tidak menentukan colony forming unit, ya. Dia hanya menentukan MPN E. coli, MPN coliform atau MPN saja, MPN total coliform dan seterusnya. Jadi kurang mendukung untuk standar Kemenkes ini. Kalau metode yang ketiga yaitu metode filter. Nah, metode filter ini juga bisa digunakan, tapi tentu saja ada tahapan yang harus dilakukan. Kita harus mempunyai wadahnya untuk memfilter dari air yang kita periksa. Kita juga harus mempunyai filter membrannya dan juga harus menentukan atau menggunakan medium yang cocok untuk spesifik E. coli dan spesifik total coliform. Gitu, Mbak. Dan kemudian dampak panjang ya, jangka panjang apabila bakteri ini masuk. Ya, kalau bakteri sudah masuk ke dalam tubuh kita, itu tentu menimbulkan gejala. Nah, apabila menimbulkan gejala, gejalanya parah dan sebagainya, itu kalau bakteri harus diobati dengan antibiotik. Bakteri yang masuk menyebabkan infeksi tidak bisa sembuh dengan sendiri, tapi harus diobati dengan antibiotik. Ya, dan kalau antibiotik, semua peserta juga tahu tentu penggunaan antibiotiknya harus sesuai dengan yang dikondisikan, harus diminum sesuai dengan yang disampaikan atau yang sudah diberikan oleh dokter. Harus habis agar bakterinya tidak menjadi resisten atau tidak menjadi mutasi apabila tidak obat atau antibiotiknya tidak dihabiskan atau tidak dikonsumsi sesuai dengan yang diberikan. Gitu. Ya. Ada lagi, Mbak? Baik, terima kasih Bu Koni atas jawabannya. Dan dari Mbak Dina juga sudah terjawab, Bu Koni. Ini sebenarnya ada satu pertanyaan lagi, Bu, dari Ibu Fatmawati. Mungkin Ibu Fatmawati mau langsung bertanya ke Ibu Koni. Ya. Ya, silakan, Bu Fatmawati. Ibu Fatmawati. Ya, terima kasih. Mohon maaf saya tidak on cam karena lagi ngejain di iya, saya mau bertanya Ibu, untuk koli total kalau kita analisa air itu kan tahapannya pakai media laktos brut dan itu kita teruskan ke BGLBB. Nah, ada pernah juga saya dapat info bahwa itu tidak perlu pakai BGLBB tapi cukup dengan laktos brut. Apakah seperti itu, Ibu? Terima kasih. Ya, kalau di Kemenkes kita masih menggunakan tahapan presumtif, konfirmatif, dan komplit ya Bu. Yang pertama presumtif dengan LB, lanjut ke BGLB, kemudian lanjut lagi ke komplit, dan terakhir identifikasi. Tapi kalau Ibu mungkin melihat textbook dari luar, itu ada yang langsung melanjutkan, langsung ke BGLB. Begitu. Ya, cuman masalahnya begini mungkin ya Bu. Kalau BGLB dan LB itu kan BGLB kan uji konfirmasi. Tentu mediumnya juga lebih mahal dibandingkan dengan LB. Apabila misalkan LB sudah tidak terdeteksi kan kita tidak perlu melakukan ke BGLB. Gitu sih Bu. Ya. Kalau LB-nya sudah negatif, stop. Kita tidak lagi memerlukan ke BGLB. Gitu. Kalau dari BGLB kan ada presumtifnya di skip langsung ke BGLB atau konfirmasi dan itu kita sudah menggunakan medium yang cukup mahal. Jadi langsung ke BGLB cukup mahal dan ternyata negatif. Jadi itu sih sebetulnya kalau presumtif konfirmatif dilakukan, jadi kita bisa langsung cut gitu. Apalagi kalau sampel airnya banyak, Ibu. LB dulu, udah LB nggak negatif kan nggak perlu dilanjutkan ke BGLB gitu. Kalau di Indonesia dari Kemenkes kita masih menggunakan uji satu-satu, presumtif, konfirmatif, komplit dan identifikasi. Gitu Bu Fatma. Semoga terjawab. Terima kasih atas jawabannya. Bu Fatma. Ini ada satu pertanyaan terakhir lagi ya Bu ya. Ini mungkin kita jadikan pertanyaan terakhir dan kita akan ada sesi materi kedua. Ini dari Pak Rizal, mungkin saya izin bacakan saja ya Bu. Izin bertanya Bu Koni untuk menentukan kualitas air yang sesuai standar agar bisa
Apakah suka bisa dikatakan memenuhi standar apabila cuma pemeriksaan sebatas pemeriksaan fisik, kimiawi, dan H2S saja, tanpa harus mengikuti pemeriksaan koliform dan kolifekal, seperti itu. Oh ya, baik. Air ini memang standar air ini ya di Kemenkes 2023 itu lengkap. Ada pemeriksaan fisik, kimia, radiologi, biologi, dan semuanya, Pak. Tapi karena saya dari mikrobiologi, jadi saya membahasnya dari segi mikrobiologi. Tapi untuk menentukan standar kualitas air bersih, air minum, itu semua kriteria harus dicapai. Jadi pemeriksaan fisiknya apa? Harus bebas bau, tidak berwarna, gitu ya, dan sebagainya. Kemudian kimia pun ada standarnya. Seperti apa? Kita lihat lagi, kita refer ke Kemenkes 2023. Namun, dari sudut parameter biologi atau mikrobiologinya, yaitu E. coli 0, total coliform juga harus 0. Kadang-kadang ada begini, misalkan kalau kita lihat ya, airnya itu keruh gitu ya, Pak. Keruh, tapi kemudian E. coli-nya 0, total coliformnya 0. Itu bisa saja. Berarti air tersebut memenuhi kriteria sebagai standar parameter biologi atau mikrobiologi, tapi tidak memenuhi standar atau parameter fisik atau bahkan kimianya. Kita harus cari tahu apa yang menyebabkan keruh air tersebut. Jadi begitu. Jadi memang semuanya harus terpenuhi, Bapak. Fisik, kimia, dan tentu biologi atau mikrobiologi dalam hal ini juga harus terpenuhi. Begitu, Pak. Mudah-mudahan terjawab ya. Bu Fani. Jadi emang harus ada untuk menutup kualitas air yang baik, emang dari parameter fisik, kimiawi, dan biologinya juga harus terpenuhi seperti itu ya Bu ya? Ya, harus terpenuhi semua. Oke, mungkin saya kembalikan kepada Pak Rizal, bagaimana Pak atas jawaban dari Bu Koni? Ya mungkin sudah cukup menjawab ya Bu Koni ya. Ya baik Bu, ini mungkin sesi materi pertama dan setelah ini kita akan lanjut ke sesi materi kedua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Koni atas pemaparan yang memang membuka wawasan baru bagi kita semua tentang regulasi dan standarisasi yang ditetapkan pemerintah sehingga suatu pengujian itu dianggap mematuhi kualitas air yang baik, dan semoga dengan adanya sesi ini kita juga aware terhadap pencemaran air yang ada di lingkungan kita seperti itu. Terima kasih Bu Koni. Terima kasih Mbak Yunita dan semuanya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ke sesi materi kedua yang akan dibawakan oleh Mbak Diva Aurora Matahari SSI. Beliau merupakan application scientist dari PT EcoScience Hayati yang akan membawakan topik pengujian E. coli dan coliform secara cepat dan otomatis dengan IDEX Tepta. Kepada Mbak Diva kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Yunita atas kesempatannya. Mungkin apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar dengan jelas, Mbak. Terima kasih. Mungkin saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah slide share-nya sudah terlihat? Sudah, Mbak. Oke. Mungkin sebelum kita mulai materi kedua pada pagi hari ini, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Diva Aurora Matahari. Saya merupakan Field Application Scientist dari PT EcoScience Hayati. Mungkin di sini ingin memaparkan dan menginformasikan sedikit teknologi yang sedang
tren ya yang sedang in gitu di dunia, dan juga mungkin nanti akan ada di Indonesia juga karena memang untuk alat ini sendiri sudah ada di beberapa daerah di Indonesia. Sebelum itu mungkin saya izin memaparkan sedikit terkait perusahaan kami, yaitu PT Ekosense Hayati, merupakan distributor alat laboratorium. Kami di sini berfokus di dua hal, yaitu yang pertama di life science. Jadi Bapak Ibu jika mungkin berminat untuk membuat primer, prime prop, kemudian juga antibody, antigen, ataupun virus-virus yang dilemahkan untuk vaksin, ini kami memiliki alat yang bernama oligosynthetizer. Jadi mungkin di sini Bapak dan Ibu tidak perlu impor dari luar, jadi kita bisa melakukannya di Indonesia seperti itu. Kemudian kita juga bisa custom beberapa primer, prop, dan juga antibody antigen. Kemudian di sini juga ada alat flagship kita, yaitu microbiology analyzer. Di sini kami memiliki PCR juga, mikroskop, dan juga IDEX Tekta yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut di materi kedua ini. Kemudian ada di lingkungan atau environmental, di sini ada pH meter, kemudian kita juga memiliki dari fotometer Prime Lab Water ID. Jadi Bapak dan Ibu jika ingin melakukan pengujian fisika, kimia, dan juga ada parameter mikrobiologi juga di sini, itu di alat ini kita bisa melakukan pengujian 140 lebih dari parameter. Kemudian juga ada spektro dan beberapa general equipment dari beberapa merek yang bisa kita provide. Kemudian kita juga ada sister company kita, yaitu ada Eco Smart Lab. Di sini kita berfokus di edukasi dan juga di community service dan juga di Eco Digitus jika Bapak dan Ibu membutuhkan sistem laboratorium IoT ya, dan kemudian juga manfaatan AI ini bisa di Eco Digitus seperti itu. Oke, mungkin kita mulai dari beberapa metode yang sering Ibu Bapak gunakan ya untuk pengujian mikroba air. Mungkin tadi juga sudah dijelaskan sangat lengkap gitu dengan Ibu Koni. Mungkin saya di sini sedikit review sedikit metode konvensional yang biasa digunakan itu ada tabung ganda, kemudian ada ALT atau mungkin kita bisa sebutnya TPC ya, total plate count, kemudian juga ada membran filter. Nah, dari ketiga metode konvensional ini memang sangat sering digunakan di Indonesia, khususnya di daerah-daerah seperti itu. Dan memang untuk beberapa metode ini sangat memakan cukup waktu yang banyak dan juga memiliki beberapa kekurangan seperti mungkin Bapak dan Ibu sudah merasakan ya untuk melakukan metode ini selain dengan waktu yang lama, dan kita juga membutuhkan alat-alat laboratorium yang cukup banyak seperti mungkin cawan Petri dan juga alat-alat lain laboratorium lainnya. Kemudian ini juga memerlukan skill mikrobiologi yang tinggi dan juga laboran-laboran yang kompeten. Serta karena ini masih menggunakan visual mata dari laboran itu sendiri, kita juga masih ada kemungkinan human error dan juga kesalahan dari visual interpretation. Kemudian beberapa metode ini masih menggunakan MPN dan juga CFU yang terbatas untuk di perhitungan 30-300 CFU untuk membran filter. Dan juga membutuhkan laboratorium yang sifatnya khusus. Jadi kita tidak bisa melakukannya di sembarang tempat ataupun di lapangan seperti itu. Di sini kami ingin memperkenalkan Bapak Ibu terkait teknologi terbaru. Jadi nama alatnya itu adalah Tekta. Ini dari brand IDEX. Jadi ini base-nya dari Kanada. Jadi alat ini dapat mendeteksi bakteri pencemaran air itu kita bisa bilang dan juga bisa dibandingkan ini cukup cepat daripada metode konvensional sebelumnya. Jadi ini bisa mendeteksi dari 2 jam pertama hingga 18 jam. Kemudian hasilnya yang akurat dan juga otomatis, dan ini sudah menggunakan metode CFU, dan juga ini sangat mudah digunakan, bisa digunakan oleh siapapun, dan kita juga bisa mentraining tanpa untuk
dengan skill mikrobiologi khusus. Kemudian minim dan tanpa preparasi sampel, bisa saya bilang ini tanpa preparasi sampel, kita bisa langsung masukkan sampel air yang akan kita uji ke dalam cartridge atau tempat yang nanti akan kita masukkan ke Tekta. Kemudian ini minim human error karena semuanya full automatic, dan juga ini menggunakan basis metode enzim substrat dari APHA 9223. Mungkin di sini saya ingin menjelaskan sedikit terkait metode enzim substrat. Jadi ini merupakan merupakan substrat yang nanti akan digunakan di alat Tekta ini. Mungkin saya ambil contoh dari bakteri E. coli. Jadi memang bakteri E. coli ini memiliki enzim khusus atau enzim yang spesifik, yaitu beta glucuronidase. Nah, untuk dari cartridge kita sendiri ini memiliki atau berisi substrat yang sudah di enrichment dengan fluorescence, Bapak dan Ibu. Jadi memang ini substratnya substrat khusus yang nanti akan berinteraksi hanya dengan E. coli. Karena memang hanya E. coli saja yang bisa berinteraksi dengan substrat tersebut. Kemudian setelah diproses dengan enzim yang sudah dikeluarkan oleh E. coli, maka substrat tersebut akan berubah bentuk menjadi produk dan juga fluorescence. Seperti itu. Jadi memang ini contohnya seperti mungkin substrat bertemu enzim nanti akan menjadi produk, dan nanti produknya sendiri ini akan mengeluarkan fluorescence, dan nanti fluorescence ini akan menjadi sebuah penanda dari koloni E. coli tersebut. Di sini juga saya memiliki contoh dari total coliform juga. Jadi di substrat ini kita menggunakan atresin galactoside. Nanti di total coliform memiliki enzim beta galactoside yang akan memisahkan produk dan juga nanti menjadi fluorescence seperti itu. Jadi untuk di dalam Tekta ini sendiri step by stepnya itu adalah akan ada perbanyakan bakteri, kemudian nanti enzim-enzim yang ada jika sampel kita ada bakteri E. coli ataupun total coliform, nanti enzimnya akan terekspresi dan akan mengubah substrat enrichment tadi menjadi fluorescence dan juga produk. Nah, fluorescence-nya ini akan bermigrasi ke dalam polimer Purkinje element. Nanti dari polimer ini sendiri akan terkonsentrasi dan akan dideteksi dari LED sensor, dan nanti akan dideteksi dengan spektrometer yang ada di dalam Tekta. Kemudian ini juga parameter uji mikroba air Tekta. Jadi tadi juga sudah dijelaskan sangat lengkap dari Bu Koni sendiri. E. coli merupakan salah satu indikator pencemaran air gitu. Dan di Tekta sendiri kita memiliki beberapa cartridge. Kita memiliki 4 cartridge. Yang pertama ada E. coli dan juga total coliform. Kemudian ada E. coli, ada fecal coliform, dan juga ada enterococcus. Dan semua cartridge ini sudah terdapat di Permenkes ya tadi nomor 2 tahun 2023, khususnya di E. coli dan juga total coliform. Dan di sini juga kami memiliki cartridge yang sudah tergabung gitu. Jadi nanti untuk pembacaannya langsung sekaligus E. coli dan juga total coliform. Kemudian juga kita ada cartridge validation. Ini nanti untuk mengkalibrasi lah, untuk mengkalibrasi dari alat Tekta ini. Berikut merupakan key komponen dari alat Tekta ini. Jadi kita ada 2 komponen. Yang pertama ada chamber inkubator, jadi memang ini sudah built-in chamber untuk inkubasi dari sampel kita. Kemudian juga ada pembacaannya menggunakan spektrometer, jadi memang kita membutuhkan tadi cartridge validation untuk mengkalibrasi spektro yang ada di Tekta. Ini kemudian tadi sudah saya singgung ya, terkait penggunaannya ini sangat mudah dan bisa digunakan oleh siapapun, karena memang interface-nya atau layarnya itu sangat mudah dan user-friendly. Jadi Bapak dan Ibu bisa belajar tanpa memerlukan skill khusus gitu. Kemudian ikonnya juga ini sangat kontras, jadi mudah dipahami untuk semua orang yang menggunakan, seperti itu. Untuk di alat ini sendiri juga kita bisa mendeteksi 3 air, yaitu pertama ada drinking untuk air minum, kemudian ada ambient, dan juga ada wastewater.
seperti itu. Dan untuk sampel size-nya ini sudah 100 mili, jadi nanti untuk pembacaan terakhirnya itu langsung CFU per 100 mili, jadi sudah sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia. Berikut mungkin sedikit tutorial penggunaan dari Tekta, ini khususnya untuk Tekta B16. Yang pertama ada preparasi sampel, jadi kita preparasi sampelnya hanya untuk buka cartridge, kemudian tuang sampel air yang kita punya, kemudian kita tutup dan kunci, kemudian kita homogenkan. Setelah homogen, kita mungkin langsung preparasi instrumen, kita nyalakan Tekta, kemudian kita edit interface seperti sampel ID, kemudian kita menggunakan mode standar atau read, nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian kita ada tes, jadi tes ini merupakan cartridge yang kita gunakan atau mendeteksi apa yang kita mau inginkan gitu, mendeteksi bakteri apa yang mau kita inginkan. Kemudian ada water, jadi di sini ada drinking, wastewater dan juga ambient. Kemudian nanti untuk lokasi Bapak dan Ibu melakukan pengerjaan sampel, kemudian juga ada sampel size. Jadi di sini ada 100 mili, ataupun Bapak dan Ibu jika hanya memiliki 50 mili sampel ataupun mungkin 10 atau 1 mili, ini nanti di sini dari alat sendiri bisa langsung mengkonversi ke 100 mili seperti itu. Kemudian dibuka lid Tekta, kemudian nanti akan muncul chamber mana atau kolom mana yang harus kita isi dengan cartridge, kemudian nanti langsung masukkan dan langsung tutup alat Tekta, dan nanti alat Tekta langsung bekerja secara otomatis selama 18 jam. Ini untuk tes modenya, jadi kita ada 2 tes mode. Yang pertama ada read, yang kedua ada standar. Bedanya ini adalah pembacaannya itu kuantitatif ataupun kualitatif. Untuk read sendiri pembacaannya kuantitatif, jadi dia hanya present atau absen. Kemudian pembacaannya hanya 1 hingga 2 menit dan perlu inkubator eksternal. Jadi memang ini masih perlu dilakukan inkubasi di luar ya, jadi kita masih perlu alat lain gitu. Kemudian untuk standar ini sendiri, waktu pembacaannya 18 jam, pembacaannya itu kualitatif, jadi CFU dan juga waktu deteksinya bakteri yang kita inginkan, dan ini tanpa alat tambahan, jadi bisa langsung dilakukan sampel, dimasukkan ke sampel ke cartridge dan langsung masuk ke dalam alat Tekta ini. Berikut merupakan contoh hasil dari Tekta. Jadi untuk yang di sebelah kiri itu ada yang present, yaitu ada hasil, ada E. coli dan juga total coliformnya. Kita bisa lihat deteksinya di jam berapa, kemudian kuantitasnya berapa. Kemudian di total coliform ini dideteksi time-nya berapa dan juga kuantitasnya berapa, seperti itu. Kemudian kalau untuk absen nanti tertulis absen, jadi tidak ada E. coli dan juga total coliform yang terlihat. Tadi mungkin saya juga sudah menyebutkan ya, ini menggunakan spektro, tetapi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir karena ini tidak mempengaruhi warna sampel yang kita uji. Mungkin Bapak dan Ibu memiliki sampel yang berwarna sangat keruh gitu, itu tidak akan terpengaruh dari pembacaan Tekta ini sendiri. Kemudian ini juga metode tercepat di pasaran dan juga salah satunya metode yang disetujui US EPA yang menggunakan early alerting atau pendeteksi bakteri secara langsung. Jadi memang jika Bapak dan Ibu memiliki, mungkin contohnya kita memiliki sampel air limbah, jadi wastewater, itu kan kita asumsikan kalau E. coli-nya itu sangat tinggi ya, atau total coliformnya sangat tinggi. Jadi bakteri yang kita inginkan mungkin itu sangat tinggi karena itu adalah wastewater dan warnanya juga mungkin keruh gitu. Nah, semakin tinggi dari bakteri yang ada di dalam sampel kita, itu nanti akan semakin cepat selesai pembacaan dari Tekta ini sendiri. Karena memang kita memiliki metode early alerting dan juga untuk batas dari pembacaan E. coli ini, pembacaan Tekta ini itu kurang dari 1 atau absen atau 0 itu hingga 10⁻⁶ dan juga 10⁻⁸. Seperti itu. Jadi kalau
Misalnya Bapak dan Ibu memiliki sampel 10/8 E. coli ataupun total coliform, itu nanti deteksi waktunya itu akan semakin cepat, dari 2 sampai 3 jam itu sudah selesai. Seperti itu. Berikut merupakan approval atau sertifikat untuk Tekta ini sendiri. Jadi kita sudah US EPA approve. US EPA itu merupakan badan regulasi dari Amerika Serikat terkait di lingkungan di sana. Kemudian juga kita ada OAC. Jadi ini merupakan badan untuk melakukan uji performance ya untuk metode-metode baru, dan ini sudah tersertifikasi dari OAC, dan beberapa negara juga sudah mengeluarkan sertifikat bahwa Tekta ini memang sudah approve untuk digunakan pengujian mikrobiologi itu sendiri. Nah, itu berikut merupakan Tekta di mata dunia ya, di global perspektif, karena memang ini sudah digunakan di beberapa negara, dan ini saya ambil contoh di negara tetangga, jadi di Asia dan juga Asia Tenggara. Jadi untuk Tekta ini sendiri dipilih sebagai tes eksklusif di Olimpiade Tokyo tahun 2021 kemarin. Kemudian ini juga sudah diinstal di Singapura, di Thailand, di Malaysia, dan juga di Filipina, dan juga di beberapa negara dunia lainnya seperti Kanada dan lain-lain. Dan ini memang mereka menggunakan Tekta ini sebagai pengganti metode konvensional sebelumnya ataupun untuk daily testing di lapangan. Karena memang alat ini kita bisa bawa kemanapun asal ada listrik ataupun sumber listriknya. Nah, untuk di Indonesia sendiri, ini ada beberapa project ya untuk penggunaan Tekta ini. Yang pertama itu di Water Bank Project di UII dan juga kerjasama dengan University of Buffalo di Yogyakarta. Ini mereka menggunakan Tekta untuk alat tes uji mikroba air di beberapa pemukiman, di kawasan pemukiman di desa di Jogja untuk supaya air bersih dan juga untuk testing sistem. Jadi memang ini Bapak dan Ibu juga bisa cari nanti jurnalnya terkait Water Bank Project. Kemudian juga ada penelitian di Makassar dengan RISE Consortium, itu menggunakan Tekta B16 untuk deteksi dari E. coli dan juga total coliform. Nah, untuk kesimpulannya, Aedes Tekta ini memang merupakan alat yang mungkin bisa menggantikan metode konvensional dan membantu Bapak dan Ibu berbagai permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu gunakan gitu ya. Bapak Ibu rasakan saat menggunakan metode konvensional gitu. Karena memang Aedes Tekta ini yang pertama itu cukup cepat jika dibandingkan dengan metode konvensional dari awal preparasi sampel hingga hasil akhirnya. Kemudian Tekta ini sendiri tidak membutuhkan alat tambahan Bapak dan Ibu. Jadi memang mungkin permasalahan yang sering kerap kita rasakan ya, kita capek gitu untuk cuci alat, kemudian untuk mengeringkan alat-alat yang sudah dilakukan pengujian, ini juga sangat rawan gitu untuk pecah atau ada problem dari alat-alat tambahan kita gitu. Jadi memang Tekta ini tidak membutuhkan alat-alat apapun tambahan. Kemudian untuk teknisi atau laborannya ini bisa dilatih karena sangat mudah digunakan. Kemudian untuk interpretasinya karena sudah otomatis, jadi hasilnya langsung muncul dari alatnya dan itu sudah akurat gitu. Tidak menggunakan mata dari laboran ataupun teknisi itu sendiri. Kemudian untuk hasilnya ini bisa tersimpan di dalam storage maupun kita pindahkan ke dalam flash disk atau kita bisa lakukan juga pengiriman otomatis melalui email Bapak dan Ibu. Jadi memang ini juga salah satu keunggulannya. Jadi memang Tekta ini bisa kita sambungkan gitu dengan kabel WiFi gitu, kabel internet. Nanti akan otomatis jika ada pengujian dan juga hasil dari pengujian ini bisa langsung masuk ke email seperti itu. Dan juga kita tidak perlu
memerlukan ruangan atau laboratorium khusus gitu, dan ini juga dapat digunakan untuk mobile. Jadi mungkin Bapak dan Ibu jika ingin melakukan sampling lapangan gitu, dan mungkin bisa menggunakan mobile lab ya, itu ini bisa sangat alat yang mungkin sangat-sangat dibutuhkan untuk pengujian mikroba di lapangan. Untuk di luar negeri sendiri gitu, ini ada di Australia, di US, kemudian juga di Singapura, mereka melakukan ini, melakukan pengujian tekta ini untuk mobile laboratory, jadi lab yang berjalan gitu ya, untuk melakukan sampling. Kemudian juga di sini bisa melakukan uji di multidisiplin bidang, kemudian juga bisa weekend testing. Jadi Bapak dan Ibu nggak perlu lagi untuk ke lab hari Sabtu ataupun Minggu, karena memang hasilnya langsung otomatis tersimpan di dalam tekta itu sendiri. Kemudian juga di mobile laboratorium ini karena alat ini sudah termasuk ke dalam inkubator juga, jadi kita nggak perlu bawa-bawa inkubator sendiri. Jadi memang ini juga bisa langsung berjalan untuk ke tempat-tempat yang mungkin terpencil ataupun terdapat bencana alam gitu ya. Dan kita ingin mencoba ngecek air untuk kesehatan di sana. Ini mobile lab yang sudah terisi dengan tekta ini sangat bisa digunakan seperti itu. Berikut merupakan aktivitas dari EcoSmart Lab. Jadi kami memang berfokus di edukasi ya, webinar, mungkin juga workshop dan lain-lain. Mungkin nanti bisa jika memang Bapak dan Ibu membutuhkan, nanti kita bisa provide seperti itu. Mungkin cukup sekian pemaparan materi kedua pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bisa saya kembalikan ke Ibu Yunita. Baik, terima kasih Mbak Diva atas pemaparan yang ini sangat informatif, dan menurut saya juga ini adalah salah satu teknologi yang mungkin bisa Bapak dan Ibu gunakan di sini untuk pengujian E. coli otomatis, sehingga kita tidak perlu untuk preparasi sampel yang bisa dikatakan cukup memakan waktu ketika di laboratorium seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya kita akan buka 3 pertanyaan kepada Bapak dan Ibu. Disilahkan untuk mungkin bisa langsung bertanya kepada Mbak Diva, dan juga mungkin langsung bisa open audio dan open cam sehingga lebih interaktif diskusi kita pada pagi hari ini. Dipersilahkan kepada Bapak dan Ibu. Oke, mungkin kita ke pertanyaan yang di kolom chat dulu ya Mbak ya. Baik Mbak Diva, saya Dina mau bertanya, apakah indeks tekta ini bisa digunakan untuk pendeteksian E. coli pada makanan? Atau saya pernah mendengar juga di sektor industri terdapat pengujian E. coli. Apakah alat ini sudah pernah masuk ke sektor industri? Mungkin boleh dijawab terlebih dahulu Mbak. Oke. Untuk pendeteksian E. coli pada makanan, jadi memang di sini tekta ini sendiri masih hanya sebatas di pengujian air saja, tetapi memang dari kami sendiri sedang mengembangkan untuk ke arah makanan juga gitu, Bu Dina. Jadi memang tetapi untuk approval US EPA dan juga AOAC ini sendiri, kita masih sebatas hanya di pengujian air ambien, air wastewater, dan juga air drinking saja, seperti itu. Dan juga untuk di sektor industri dari alat tekta ini belum ada yang masuk ke sektor industri, karena kami masih sebatas di pengujian di labcase, kemudian di mungkin ada laboratorium swasta yang melakukan pengujian untuk E. coli dan juga total coliform. Ini ada beberapa yang sudah masuk alat ini sendiri. Tapi untuk industri seperti makanan itu belum ada yang belum
kita belum ke arah sana karena memang untuk USFA-nya sendiri untuk validasi dan juga verifikasinya itu masih sebatas hanya di pengujian air seperti itu. Apakah sudah menjawab dari Ibu Dina? Baik, terima kasih Mbak Dimpa. Dan tanggapan dari Bu Dina, baik Mbak sudah menjawab, terima kasih. Juga terima kasih Mbak Diva atas pemaparannya. Jadi Bapak dan Ibu untuk makanan sendiri seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Diva, kita saat ini juga untuk secara validasi dan verifikasi sudah di tahapan yang untuk pengujian air, namun makanan ini belum dan semoga nanti di kedepannya ada kabar baik alat otomatis ini bisa diujikan untuk pengujian E. coli dan atau mikrobiologi di makanan juga. Nah, baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini udah ada pertanyaan dari, sebenarnya ini saya kurang tahu ini Bapak atau Ibu, Bapak Tuntas kali ya. Mungkin boleh Pak di open cam dulu Pak. Kalau Pak Tuntas. Baik, mungkin sepertinya ada kendala ya Mbak Dipa ya. Dan di sini mungkin saya izin bacakan untuk pertanyaannya. Mbak Diva izin bertanya, dalam sekali pemeriksaan bisa berapa sampel? Mengingat jika di laboratorium terkadang sampelnya banyak. Oke, baik, terima kasih Pak Kertas. Silakan Mbak Diva. Ya, mungkin saya izin menjawab ya terkait pemeriksaan dari Tekta ini bisa berapa sampel. Untuk dari Tekta ini sendiri kita memiliki dua tipe. Jadi yang pertama ada B4 dan juga B16. Nah, untuk B4 sendiri itu bisa 4 sekali running bisa 4 sampel. Kemudian untuk B16 kita bisa sekali running 16. Seperti itu. Nah, mungkin kalau dari yang Tekta ini sendiri itu kita bisa langsung melakukan pengujian berbeda cartridge untuk yang B16. Jadi memang di B16 ini memiliki 16 chamber dan itu akan terbagi 4. Nah, nanti mungkin Bapak dan Ibu ingin melakukan pengujian E. coli dan juga Enterococcus. Kemudian juga mungkin fekal dengan E. coli saja ataupun dengan Enterococcus itu bisa, tetapi memang untuk fekal sendiri itu tidak bisa digabungkan dengan E. coli dan juga total coliform karena untuk suhunya itu berbeda. Tapi memang ini kalau untuk Tekta ini sendiri sekali running itu B16 ini bisa 16 sampel. Seperti itu. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih Mbak Diva. Saya kembalikan ke Pak Tuntas mungkin di sini ya Pak ya, Bapak ya. Apakah sudah menjawab pertanyaannya Pak? Sepertinya sudah terjawab ya Mbak Diva ya. Jadi Bapak dan Ibu di sini ada dua, saya ulangi kembali bahwa ada dua tipe dari Edex Sekta ini yang mungkin Bapak dan Ibu bisa gunakan nantinya, di mana satu tipe itu cuma berjumlah 4 chamber ya, dan yang yaitu Edex Sekta B4 dan ada yang B16 dengan jumlah 16 chamber, di mana nanti Bapak dan Ibu juga bisa menguji parameter yang berbeda-beda di setiap chambernya seperti itu. Dan di sini, baik Mbak Diva, kita sudah punya pertanyaan terakhir, yaitu dari Pak Munandar. Mungkin Pak Munandar boleh di open audio dan open cam nih Pak, dari Laboratorium Lingkungan DLA Tanah Bumbu. Oh iya Mbak. Ya silakan Pak untuk bertanya langsung kepada Mbak Diva. Ya, gini saya kebetulan kami kan udah punya alatnya ya, IDEX Tekta. Pengadaan tahun kemarin kita udah pernah gunain di lab tanah bumbu. Di sini saya mau nanya aja sih, bagaimana cara mengetahui kalibrasi inkubator di alat itu ya? Apakah sudah ada lembaga yang bisa mengkalibrasi suhu inkubatornya? Terus
apa aja ya, bagaimana cara verifikasi pengujiannya, apakah itu validasi atau verifikasi. Terus CRM yang digunain itu apakah bisa CRM umum tuh atau ada khusus ya dari Tekta CRM-nya? Dan apakah sudah ada lab service, lab pengujian yang sudah terakreditasikan untuk alat Tekta ini? Itu aja ya, makasih. Baik, Pak Munir, cukup banyak ya Pak ya pertanyaan. Silakan Mbak Diva. Mungkin saya izin mengulang pertanyaannya ya, takut kelewat soalnya. Jadi yang pertama itu untuk kalibrasi inkubator, kemudian juga acuan yang digunakan untuk verifikasi, kemudian CRM, kemudian apakah ada laboratorium service yang sudah melakukan verifikasi dan juga validasi ya? Lab yang udah terakreditasi untuk yang penguji Tekta. Ya. Oke, jadi mungkin saya izin menjawab yang pertanyaan pertama untuk kalibrasi inkubator. Ini memang di IDEX Tektanya sendiri, di IDEX-nya sendiri sudah ada dokumen yang untuk mengatur bagaimana caranya untuk mengkalibrasi dari si inkubator di Tektanya. Seperti itu. Mungkin nanti jika belum Bapak belum punya, nanti bisa kami berikan gitu ya, terkait dengan inkubator yang ada di Tekta untuk kita menggunakan di sini ada namanya mungkin termokapel. Itu untuk mengkalibrasi atau mengetahui suhu aktual dari Tektanya. Nanti memang terdapat step-step yang harus dilakukan gitu ya. Ini sudah disampaikan oleh IDEX juga. Nanti mungkin kita bisa kirim dokumennya ke Bapak Munandar. Kemudian untuk acuan verifikasi dan juga validasi di sini kami menggunakan APHA 9223, jadi menggunakan metode enzim substrat, dan untuk CRM-nya kita memiliki merek tertentu, jadi memang ada merek khusus yang digunakan untuk melakukan biasanya uji profisiensi ataupun uji CRM ya, uji CRM untuk verifikasi ataupun validasi dari Tekta ini sendiri. Mungkin nanti kami bisa menginformasikan juga ke Pak Munandar. Kemudian yang terakhir, apakah sudah ada lab service ataupun lab lain yang sudah terakreditasi? Jawabannya sudah ada Bapak. Jadi nanti kita bisa ngobrol juga ya nanti di belakang Pak Munandar. Memang sudah ada laboratorium yang sudah terakreditasi, salah satunya itu mungkin bisa saya sebut i3 Lab. Nanti mungkin kita juga bisa mendampingi Bapak Munandar untuk ngobrol ataupun mungkin bertemu dengan pihak dari i3 Lab untuk kunjungan seperti itu. Apakah sudah menjawab? Ya, terima kasih Mbak ya jawabannya. Jadi ini udah ada ya yang terakreditasi kan ya dari Sudah. i3L? Sudah, dari i3 Lab di Jakarta. i3L itu ya? Advanced Analytical Laboratory. Oh, berarti udah diterima sama akreditasi kan berarti ya? Iya, sudah. Jadi kalau dia menggunakan SMA PH 9223, berarti bukan USEPA ya acuannya ya? Iya, Pak. Soalnya memang di Permenkes sendiri itu kan mereka tertulisnya acuannya itu SNI atau APHA. Dan memang di Tekta ini sendiri kita menggunakan metode enzim substrat. Jadi kita menggunakannya yang APHA 9223. Oh iya. Ya Mbak, saya sebagai yang sudah menggunakan alatnya sih sangat terbantu sih. Dan hasilnya juga cukup akurat untuk air minum, air bersih. Itu aja sih Mbak, terima kasih ya jawabannya. Terima kasih juga Bapak Munandar. Mungkin nanti kita bisa ngobrol untuk terkait dokumen dan juga verifikasi CRM dan untuk i3 Lab-nya.
Seperti itu. Baik Mbak Diva, terima kasih atas jawabannya dan terima kasih juga Pak Munandar juga sedikit tadi sudah nge-spill ya bagaimana rasanya menggunakan IDEX Data dan mungkin memang sangat terbantu seperti itu dari Pak Munandar tadi bahwa memang alat ini cukup mempersingkat waktu dan tidak membutuhkan preparasi dan lain sebagainya. Dan juga alat ini juga sudah memenuhi peraturan untuk satuan CFU di dalam Permenkes nomor 2 tahun 2023. Baik, terima kasih Mbak Diva atas pemaparan yang sangat informatif pada hari ini dan selanjutnya mungkin kita akan masuk ke sesi yang berikutnya, Bapak dan Ibu. Sebelum penutupan, saya izin sedikit untuk memberikan kesimpulan dari ngopi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, untuk mematuhi kepatuhan kualitas air diperlukan adanya uji fisik, kimiawi, dan biologi seperti E. coli, total coliform, fekal, dan enterococcus, serta lain sebagainya. Kemudian yang kedua, adanya kemudahan teknologi IDEX Data yang bisa Bapak atau Ibu gunakan tanpa preparasi sampel. Dan dari pengaruhi warna serta satuan juga sudah sama dengan yang ditetapkan oleh Permenkes nomor 2 tahun 2023. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Dipersilakan kepada Bapak dan Ibu untuk menampilkan senyum terbaiknya karena saya di sini akan coba untuk screenshot layarnya. Nanti bisa dilihat di media sosial EcoScience Society. Baik Bapak dan Ibu, dipersilakan untuk on cam. Sepertinya di sini masih banyak ya yang belum on cam. Di sini kita ada 3 slide, Bapak dan Ibu, dan mungkin kita akan agak sedikit lama untuk tersenyum gitu ya. Nanti saya akan hitung, dan nanti silakan Bapak dan Ibu, jika mau screenshot juga boleh. Baik Bapak dan Ibu, saya akan mulai menghitung ya. 1, 2, 3. Slide pertama sudah, lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Lanjut ke slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah Bapak dan Ibu. Baik, tak terasa mungkin kita saat ini kita sudah di ujung acara. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber. Tadi ada Ibu Koni dari Permi dan juga dari Departemen Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan juga Mbak Diva dari Application Scientist PT EcoScience Society. Kemudian moderator dan juga seluruh peserta webinar yang telah hadir dan berpartisipasi aktif pada pagi hari ini sampai menjelang siang hari ini ya Bapak dan Ibu. Dan saya ingatkan kembali bahwa peserta akan mendapatkan e-sertifikat, materi presentasi, dan recording acara yang nantinya bisa diakses secara gratis. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu untuk follow media sosial EcoScience untuk update webinar selanjutnya di Instagram @EcoScience.id. Akhir kata saya sebagai MC mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu acara ini dan ditutup dengan sebuah inspirasi. Lewat ngopi kita belajar bahwa obrolan yang bermakna bisa menjadi awal dari perubahan besar. Terima kasih telah ikut menyeduh ilmu bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sampai jumpa di ngopi berikutnya Bapak dan Ibu.